A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tilmidz al-mahbub, murid yang disukai. Disukai gurunya ya, disukai teman-temannya, disukai orang tuanya, disukai saudara-saudaranya. Karena ba'dul asatidzah yuhibbu ahada talamidatihi. Ada sebagian guru itu menyukai salah satu muridnya. Aktsaru min zumalaihi, melebihi daripada teman-temannya. Wa ta'jabu min dzalik, kemudian teman-temannya itu kagum dengan hal itu. Wa qalu li ayyi syai'in yuhibbu ustadzuna hadzal tilmidz aktsara minna, dan mereka bertanya, karena apa ustadz kita itu menyukai murid ini, mengalahkan kita semua. Faradal ustadz ayyudhira lahum sabab fi dzalik. Fa'taqul wahidin minhum dajjatan. Kemudian ustadz ingin memperlihatkan alasan kenapa ustadz suka dengan murid ini. Fa'taqul wahidin minhum dajjatan. Kemudian Ustadz memberikan masing-masing murid yang bertanya tadi, termasuk yang disukai itu ya, yaitu ayam. Wa qala yang faridu kullu minkum fi kulli makan wal yadbir dajjah haitsu la yarahatu. Kemudian Ustadz berkata, pergilah kalian semua pada suatu tempat yang sepi, kemudian sembelihlah ayam tersebut sehingga tidak ada yang melihatnya, sehingga tidak ada satupun yang melihatnya. Famtatsalat talamid amral ustad, kemudian murid-murid melaksanakan perintahnya ustad. Illa dzalikat tilmidz al-wahid, kecuali satu murid yang disenangi ustaz tersebut. Inna uradat dajjah faqala ustazuhu malaka lam tadbah dajjaka. Kemudian murid yang disenangi tersebut itu mengembalikan ayam tersebut kepada ustaz. Yang lain sudah menyembelih semua ya, kecuali murid tadi. Jadi ustadznya, gurunya atau kiainya ya, itu tidak langsung memberikan alasan kepada murid-murid tadi, kepada santri-santri tadi, kenapa ustadz tersebut senang dengan murid yang spesial itu. Dan ternyata murid yang disenangi ustadz tersebut itu memang punya keistimewaan ya, yaitu keistimewaannya bahwasanya ketika semuanya itu diberi ujian ya, diberi imtihan, ternyata yang menjawab benar atau yang melaksanakan hal yang benar itu adalah murid yang disenangi itu. Yaitu ini sering terdengar cerita ini ya. Jadi setiap murid, setiap santri diberi ayam satu-satu, kemudian disuruh untuk menyembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Dan semuanya menyembelih, ada yang di gua, ada yang di hutan, ada yang di rawa. Semuanya menyembelih, dan murid-murid tersebut merasa bahwasanya tidak ada yang melihat siapapun tidak ada yang melihat. Dan ternyata satu murid yang disenangi tersebut itu, dia itu mengembalikan ayam tersebut dan merasa
ketika ujiannya atau perintahnya gurunya adalah tidak ada satupun yang melihat, dia merasa tidak bisa karena pasti ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena dia itu imannya kuat, kemudian ihsannya juga kuat ya, kemudian sifat muraqabahnya juga kuat. Muraqabah berarti selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala perkara ya, melihat segala perkara ya, termasuk melihat apa yang dilakukannya ya. Kemudian teman-temannya yang tadi salut ya, ternyata itu alasannya bahwa guru kita, bahwa ustadz kita, bagai kita itu seneng karo murid tersebut. Ternyata memang dia adalah orang yang pintar, orang yang pandai ya, juga orang yang soleh. Faqala ustadzu malaka lam tatbah tajasad kama dzaba sabuka. Kemudian ustadznya, gurunya atau kiainya bertanya, loh, kenapa kamu tidak menyembelih ayammu, padahal teman-temanmu itu sudah menyembelih, atau seperti teman-temanmu sudah menyembelih. Faqala li'anni lam aqdir an anfarida fi makanin la yarani fi ahadun wa inna la yarani fi kulli mawdi'in. Kemudian murid tersebut menjawab bahasanya, aku tidak mampu guru untuk menyendiri dalam satu tempat yang tidak ada satupun melihatku. Wa inna Allah yarani fi kulli mawdi'in, karena sesungguhnya Allah itu melihatku di setiap tempat. Kalau Ustadz Talamid, kemudian Ustadz berkata kepada murid-muridnya, yaitu teman-teman murid yang disukai tadi, unzurlah hadzal ilmi yakhafullah wa la yansahu fi ayyi makan. Lihatlah kepada murid ini, yaitu dia takut kepada Allah dan tidak melupakan Allah dalam setiap tempat atau dimanapun. Walihada ababtu aksara minkum, dan karena hal ini, alasan ini, termasuk alasan ini aku menyukainya mengalahkan kalian semua. Wala syakka annahu idza kabira yakunu minasalihin, dan tidak ada keraguan bahwasanya murid tersebut itu ketika nanti besar akan menjadi orang yang saleh, al-muti'in al-rabbihim fi kulli hin, yang taat kepada Allah dalam setiap waktu dan di setiap tempat ya, dimanapun dan kapanpun. Ini selaras dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta, ya. Bertakwalah kepada Allah di manapun dan kapanpun, baik sendirian ataupun ada orang lain, baik dalam waktu sepi ataupun dalam waktu ramai ya. Artinya orang melakukan maksiat itu ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga walaupun dia dalam tempat yang sepi atau sendirian, dia meninggalkan maksiat ya, karena memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena orang lain atau karena makhluk. Dan cerita ini juga bisa memberikan pelajaran tentang arti muraqabah ya, yaitu muraqabah adalah kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ya perbuatan kita, karena memang Allah tahu tentang segala hal ya. Innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma ya. Sesungguhnya Allah itu
atas segala sesuatu itu mengetahui ya. Dan Allah juga mempunyai sifat maha melihat dan maha mendengar ya. Innallaha sami'un basir, sehingga apa yang kita lakukan baik itu baik ataupun buruk, bahkan apa yang ada di kerentek hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa ya. Sesungguhnya Allah itu mengetahui rahasia dan perkara-perkara yang disamarkan. Jadi ketika gurunya mengatakan waliyadbah ad-dajjajah haitsu la yarau ahadun, dan sembelihlah ayam tersebut sehingga satu pun tidak melihat, dia tidak bisa melaksanakan, masalahnya pasti ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wajibul walad nahwa nabihi, kewajiban anak secara khusus dan orang secara umum kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu haqqun 'azim 'alaika. Ketahuilah bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai hak yang agung atas kamu. Waku agamul hukuk ba'da haqqillah ta'ala, dan haknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hak yang paling agung setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hak yang paling agung setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wal adab mau akadul adab, dan adab akhlak tata krama kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah adab yang paling kokoh, paling tinggi. Wa aujab, dan adab yang paling wajib, yang paling harus. Bahwa alladzi atabidil Islam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah nabi atau rasul yang datang dengan membawa agama Islam. Biwasati arah tarobaka, dengan lantaran Nabi Muhammad SAW kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wafarakta bainal halal wal haram, dan kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Wa innaka la taqdiru an tajziyahu abadan, dan kita tidak akan mampu untuk membalasnya, dan kita tidak akan mampu, dan kita selama-lamanya tidak akan mampu untuk membalasnya. Wajib alaika an tuhibbahu ghairal mahabbah, dan kita wajib mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang tertinggi, yang paling pol. Wabil hadis la yu'minadukum hatta akuna habba ilaihi min waladi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian semua sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada semua manusia. Termasuk cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu sering membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena memang kita yang hidup saat ini yang tidak nemui zaman Kanjeng Muhammad SAW ya, itu tidak bisa berkontribusi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Artinya kita memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi Muhammad atau berjuang bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berperang ya, jihad fisabilillah bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam, untuk menegakkan agama Islam, untuk menjadikan Islam itu luhur ya, al-Islam ya'lu wa la ilaha illallah.
tidak bisa ya, karena Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampun sedo, walaupun hakane Kanjeng Nabi nggih tasih sugeng ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun wa hum yurzaqun. Ta'au kama qala. Dan janganlah kalian semua itu menyangka bahasanya orang yang syahid dalam jalan Allah itu mati, akan tapi mereka itu hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mencintai beliau dengan cara yaitu menjalankan perintah-perintah beliau ya, mengikuti perintah-perintah beliau. Makanya dalam kitab istilahnya yang sering adalah ittiba, yaitu mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan juga membaca salawat tadi. Salawat adalah mendoakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jengene wong seneng itu kan terus meh ngei kan, meh memberikan. Dan kita tidak bisa memberikan kecuali ya tadi, yaitu memberikan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kasih sayang dan keselamatan kepada beliau ya. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak butuh doa, Kanjeng Nabi sallallahu itu pasti dijamin masuk surga dan dijamin makhluk yang paling dekat ya, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan besok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan syafaat kepada kita semua ya. Tidak hanya umat ini, bahkan umat-umat sebelumnya juga akan diberikan syafaat yang dinamakan syafaatul uzma. Syafaatul uzma yaitu syafaat di mana ketika orang-orang itu merasa sangat lama sekali di padang mahsyar dan tidak ada keputusan, kemudian tidak ada yang berani untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan putusan atau memberikan perhitungan amal ya. Bahkan nabi-nabi, Nabi Adam tidak berani, Nabi Nuh tidak berani, Nabi Ibrahim tidak berani, Nabi Musa tidak berani, Nabi Isa tidak berani, dan yang berani sowan itu adalah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada perhitungan amal, itu namanya syafaatul uzma. Samping itu ada syafaat-syafaat khusus ya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya ya, yang ahli maksiat itu. Kemudian yang sering sholawat kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dientas dari neraka. Ya, kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara mengikuti jejak-jejak beliau juga ya. Tentu harus ya, kita mengaku cinta tapi tidak mau mengikuti itu gimana? Contohnya seperti cinta kepada kekasih kita, tapi setiap diminta sesuatu nggak mau menurut, itu namanya tidak membuktikan kata-kata cinta ya, kata-kata cinta. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang mengenalkan kita kepada Tuhan kita ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu paling berhak dicintai daripada anak kita, orang tua kita, bahkan diri kita sendiri dan juga kesemuaan manusia ya. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan ilmu, memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita, karena memang Kanjeng Nabi itu adalah guru besar umat Islam ya. Tidak ada guru besar yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bu'istu mu'alliman ya. Saya diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai guru, sebagai orang yang mengajar.
Wa inna alamata ma bi rabbika an tuhibba nabika. Dan termasuk ciri-ciri kamu cinta, kamu senang kepada Tuhanmu adalah senang kepada nabimu. Wa tattabi'ahu fi sirati, dan mengikuti perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti tauladan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Pertama kan cinta kepada Allah, baru cinta kepada Nabi. Lah bukti cinta kepada Allah yaitu cinta kepada Nabi. Kama qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian semua para sahabat umatku semua itu mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wa tuhibbu aidan ahla baiti wa ashabi wa jama'ati. Termasuk cinta kepada Kanjeng Muhammad SAW adalah cinta kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dan semua umat Nabi. Wa bil atit ahibbullah lima yardukum bi min ni'amihi. Cintailah Allah karena Allah Subhanahu wa taala selalu memenuhi nikmat-nikmatmu. Wa hibbuni lihubbillah, dan cintailah aku karena kamu mencintai Allah. Wa hibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena kamu mencintai aku. Wa bil hadis Allah ihfazuni fi ashabi, jagalah sahabat-sahabatku karena aku. La tattakhidhuhum ghuradan min ba'di, janganlah kamu jadikan sahabat-sahabatku sebagai sasaran, artinya sasaran untuk dicacat, sasaran untuk dihina, dimaki. Wa man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum, barang siapa yang mencintai sahabatku maka berarti dia mencintai aku. Wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum, barang siapa yang membenci, memaki, menjelek-jelekkan sahabatku maka berarti dia juga membenci aku. Wabila akhir akhir la imna'atukum hatta habla akhir mahir bilafsi. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan, didawuhkan, tidaklah sempurna imannya salah satu dari kalian semua sehingga kalian semua itu memberikan kesenangan kepada saudara kalian semua seperti halnya hal-hal yang kamu senangi. Maksudnya saudara di sini ya saudara-saudara Islam, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Harus mempunyai belas kasihan, harus mempunyai kasih sayang kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kadang ada doa kan, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti, semoga Panjenengan beri kasih sayang, Panjenengan beri belas kasihan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Panjenengan beri pengampunan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, dan Panjenengan berikan atau luruskan urusan atau permudah urusan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contohnya lagi yaitu dalam rotib hadat juga ada ya, aslallahu mural muslimin syarakallahu syarral mu'minin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan urusannya orang-orang Islam, dan semoga Allah belokkan kejahatan-kejahatan atau kezaliman-kezaliman atau kejelekan-kejelekan orang yang jahat, orang yang ingin melukai. Apa sing mbok senengi nggo awakmu iku
ya padha wae mbok aplikasino mbok lakonane kanca-kancamu, dulur-dulurmu Islam. Nek rak gelem rak seneng diantem ya aja ngantem. Nek rak seneng dijahati, dizalimi, dilukai, maka janganlah kamu menjadi menzalimi, melukai ya. Ketika kamu senang diberi, maka ya berilah orang lain ketika kamu mampu dan lebih ya. Wa untuk tiahu fi jami awamirihi, dan termasuk bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengikuti semua perintahnya. Termasuk haknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita semua yaitu mengikuti semua perintah. Kama qala ta'ala mayutir rasul faqad ata Allah, seperti halnya firman Allah Ta'ala, barang siapa yang taat kepada Rasul, yaitu mengikuti perintah-perintah Rasul, maka dia benar-benar taat kepada Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka ambillah, dan apa saja yang ambillah, laksanakanlah, dan apa saja yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka jauhilah, hindarilah. Wa min taati antan suradinahu biqaulika filika, termasuk taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu menolong agamanya, baik dengan lesan atau dengan aksi. Wa tudafi'an syariati bikul istita'ati, dan melindungi, memperjuangkan, menegakkan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan segala kemampuanmu. Wa antusalli alaihi kama amarkal biqaulihi, dan banyak membaca salawat kepada Kanjeng Nabi SAW, yaitu mendoakan beliau seperti halnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu dawuh Allah Ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Sholawatnya Allah dengan sholawatnya malaikat, dengan sholawatnya kita beda ya. Sholawatnya Allah itu berarti Allah memberikan rahmat ta'zim, Allah memberikan kasih sayang, belas kasihan. Kalau sholawatnya malaikat yaitu dia juga mendoakan, yaitu memintakan ampunan kepada Kanjeng Nabi, walaupun Kanjeng Nabi tidak punya dosa. Artinya apa jenis untuk meningkatkan derajat Kanjeng Nabi di ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi itu derajatnya naik terus, tidak terhingga ya. Dan malaikat meminta kepada Allah, dan kita itu berdoa meminta kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Jadi walaupun kita tidak meminta, mendoakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan rahmat ta'zim kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wong Allah dan malaikatnya itu sholawat dalam arti yang berbeda ya tadi. Ya, sekarang kita yang umatnya yang selalu dibantu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, selalu didoakan ya, yang nanti di akhirat juga memberikan syafaat ya, yang didatangkan agama, diberikan ilmu, diberikan petunjuk ya, kita juga sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallam, bersalawatlah kepada Kanjeng Nabi dan mintalah dan membacakan salamlah karena semua kepada Kanjeng Nabi SAW. Wa khususan lailatul Jumat wa yaumiha, terkhusus malam Jumat dan hari Jumat ya. Karena membaca salawat, karena ada keterangan untuk memperbanyak membaca salawat pada malam Jumat dan hari Jumat ya. Itu kalau aku tidak salah itu minimal 300 lah, 300. Kalau bisa 300 ya baik, kalau
500 baik atau 1000 baik ya. Dan aku juga pernah baca memang tujuannya memang bentuk usaha kita mengkontribusi ya yang kita mampu, yaitu mendoakan kepada Rasulullah SAW. Walaupun selain malam Jumat dan hari Jumat juga disunahkan untuk membacakan salawat sebanyak-banyaknya, cuma ketika malam Jumat dan hari Jumat itu lebih spesial. Kama fil hadis, seperti yang keterangan dalam hadis, aksiru masad ala fiyamil Jum'ah wa lailil Jum'ah. Perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Wa man fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Pada siapa yang mau mengerjakan itu, yaitu memperbanyak salawat pada hari Jumat dan malam Jumat, maka aku akan menjadi saksi bahwa dia itu membaca salawat dan akan menjadi juru selamat ya, atau yang mensyafati pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.